呀，都到这份上了。我说定了，给。啊，你小子真是走狗屎！画这颗莲子，要点的是。再说，出门太久该。乖乖交出赤莲王。万一他的毒你解不了呢？哎呦，谁会关心？这野夫，新鲜着呢。搞什么？哎，这主不错，留着。这么大个拍卖行，富婆！哎，谁敢？哦！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Empress episode terbaru, yang mana ini adalah episode ke-13. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 12. Kemarin, Feng Hao telah berhasil mempelajari teknik kegilaan dan bahkan juga berhasil menggabungkannya dengan teknik tinju petirnya. Ia pun mulai melakukan perjalanan untuk pergi bersama dengan Yang Xing karena ia telah menemukan di mana bunga Raja Teratai berada. Akan tetapi, di sana mereka bertemu dengan dua sosok monster kuat yang saling bertarung satu sama lain. Itu semua demi mendapatkan bunga teratai. Tidak mau terlibat dalam pertarungan mereka, Feng Hao dan juga Yan Xing pun memilih untuk pergi saja mencari bunga. Awalnya mereka cukup kesulitan dalam mencari bunga itu. Hingga darah Feng Hao tidaklah sengaja masuk ke lahar panas, barulah bunga itu muncul ke permukaan. Feng Hao pun berhasil mendapatkannya, akan tetapi hal buruk malah terjadi kepada Yan Xing. Untung saja Feng Hao berhasil menyelamatkannya dan memintanya untuk pergi dari tempat itu. Namun Yan Xing tidaklah mau. Terlebih lagi dia itu telah mengingat perjalanan panjangnya bersama dengan Feng Hao. Alhasil dia pun kembali untuk menyelamatkan Feng Hao. Namun masalah tidak berhenti sampai di situ saja. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kini Singa Api dan juga Naga Bumi mulai melakukan pengejaran kepada Feng Hao dan Yang Xing. Karena bagaimanapun mereka tidak niatan untuk membiarkan bunga teratai merah jatuh ke tangan para manusia. Alhasil Feng Hao dan juga Yang Xing pun hanya bisa terus melarikan diri saja. Karena untuk berhadapan langsung dengan kedua monster kuat itu bukanlah pilihan yang tepat. Feng Hao meminta Yan Xing untuk terus melarikan diri dan tidak menyerah, karena jika tidak mereka yang akan menjadi cemilan dari kedua monster itu. Hingga Feng Hao pun harus membuat keputusan yang berat, yakni menyerahkan bunga Raja Teratai Merah kepada kedua monster itu. Tentu Yan Xing tidaklah mau menerima hal tersebut. Tapi Feng Hao menyadarkannya kalau nyawa mereka jauh lebih berarti dibandingkan dengan bunga Raja Teratai Merah. Mau tidak mau, Yang Xing pun harus mengorbankan bunga itu. Setelah melakukan pelarian yang cukup jauh, Feng Hao dan Yang Xing pun akhirnya bisa bernapas lega juga. Akan tetapi Yan Xing terlihat sedang kesal karena bagaimanapun dia sangatlah menginginkan bunga Raja Teratai Merah. Bahkan ia sempat memarahi Feng Hao, padahal dia sudah memberikan teknik transformasi kegilaan dan bahan-bahan lainnya kepada Feng Hao. Namun siapa yang menduga ia malah tidak membantu dirinya. Feng Hao juga tahu ini adalah keputusan yang sulit. Namun nyawa mereka jauh lebih penting. Tapi bagi Yang Xing, Feng Hao bisa pergi menjauh dari dirinya dan tidak usah mempedulikan dirinya. Feng Hao pun bingung harus berbuat apa. Jadi dia pun mencoba untuk menghiburnya dan memperlihatkan biji dari Raja Teratai Merah. Melihat hal tersebut membuat Yang Xing menjadi begitu bahagia. Selain itu, Feng Hao juga masihlah memiliki bunga teratai lainnya. Pada akhirnya Yang Xing sadar kalau Feng Hao sengaja menipu kedua monster itu dengan setengah bunga tadi. 你看，这是什么？哎，言情，你看这是什么？赤莲王。 Namun dia penasaran mengapa para monster tidaklah mengetahui hal tersebut. Ini terjadi karena Feng Hao menggunakan kekuatannya untuk meniru bunga Raja Teratai Merah. Alasan mengapa para monster itu tidak menyadari ini palsu karena Feng Hao menggunakan aura asli dari bunga tersebut. Yang Xing tidak menduga Feng Hao bisa melakukan hal tersebut.
Ia pun penasaran apakah ilmu pengobatan Feng Hao sudah setingkat surga. Yang Xin pun berencana untuk mengejarnya pergi. Yang Xin pun berencana untuk mengajaknya pergi ke keluarga Yan. Dia berjanji akan memberikan beberapa biji teratai kepadanya. Feng Hao sempat memikirkan hal itu, hingga membuat Xin Hao kesal, padahal itu adalah kesempatan langka. Jadi lebih baik Feng Hao itu berjanji saja kepada Yang Xin. Feng Hao paham dan dia akan ikut pergi ke sana. Yang Xin senang dan memberikan 3 biji teratai api merah kepadanya. Xin Hao menganggap Feng Hao ini sangatlah beruntung karena bisa mendapatkan Raja Teratai Merah. Padahal tanaman itu hanya mekar setiap 1000 tahun saja. Xin Hao pun meminta Feng Hao untuk segera memurnikan biji teratai itu, karena dan begitulah kekuatannya bisa meningkat lagi. Akan tetapi, Feng Hao akan menyimpan biji ini untuk bisa menyembuhkan ayahnya. Tapi Xin Hao mengingatkan kalau biji ini terlalu kuat, jadi tidaklah mungkin ayahnya bisa menahan hal itu. Nah, di sini Yan Xin penasaran apa yang sejak tadi Feng Hao bicarakan. Akhirnya Yan Xin tahu kalau Feng Hao masihlah memiliki keluarga, karena ia sempat berpikir kalau Feng Hao telah yatim piatu. Dia bisa berpikiran seperti itu karena Feng Hao telah berpetualang sendiri di tempat berbahaya. Feng Hao mulai menceritakan alasannya bisa kemari, dan biji itu akan dia berikan kepada kedua orang tuanya. Dia yakin kalau mereka pasti akan senang. 哎呀，都到这份上了，我说定了，给。你小子真是走狗屎！画这颗莲子，要点的是。再说出门太久该回家了，一定会很高兴的。 Mendengar perkataannya mengingatkan Yan Xin kepada ayahnya, tapi dia itu sangatlah ketat dalam menjaga dirinya. Bahkan Yan Xin tidaklah diperbolehkan keluar dari toko. Feng Hao merasa ayahnya juga ketat, namun dia selalu memberikan dukungan kepada dirinya. Bahkan ada satu perkataan ayahnya yang selalu Feng Hao ingat, yakni orang kuat adalah orang yang berakhlak mulia, daripada seseorang dengan tingkat kultivasi tinggi namun tidak menghormati siapapun. Feng Hao akan menjadi apa yang diharapkan oleh ayahnya. Mendengar perkataan itu membuat Yang Xin terpukau. Bahkan dia agak malu ketika Feng Hao menatap balik dirinya. Feng Hao merasa malam sudah begitu larut, jadi lebih baik mereka segera beristirahat saja. Yang Xin paham dan juga akan beristirahat. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri mulai mengkonsumsi biji teratai merah. Secara perlahan namun pasti kekuatannya mulai meningkat dan kini dirinya sudah berada di tahap martial apprentice tingkat menengah. Xin Hao yang membimbingnya merasa begitu terpukau dengan betapa murninya kekuatan biji teratai merah. Bahkan bisa membuat Feng Hao naik tingkat dengan begitu mudah. Tidak hanya itu, namun perangkapnya juga telah ditingkatkan. Dengan begini, pengetahuan tentang pengobatan Feng Hao juga akan ditingkatkan. Nah, di pagi harinya, Yang Xin ini masihlah tertidur pulas. Dia yang baru saja bangun mulai mencari keberadaan dari Feng Hao, karena ia tidak dapat menemukannya. Yang Xin pun kesal karena menduga Feng Hao telah meninggalkan dirinya. Dia pun berjanji jika bertemu kembali dengan Feng Hao, maka dia akan memberikan pelajaran. Di saat Yang Xin tengah kesal sendiri, Feng Hao pun tiba dan penasaran apa yang dia lakukan. Alasan Feng Hao pergi adalah untuk mencari bahan-bahan karena perangkapnya akan segera ditingkatkan. Jadi dia itu tengah mempersiapkan diri apakah bisa naik ke level Suan. Bagi Yang Xin bahan itu tidak ada gunanya kecuali Feng Hao memakannya dalam jumlah ratusan. Mungkin baru bisa berguna. Selain itu di sini tidak ada pil. Jadi Yang Xin pun mengajak Feng Hao untuk pergi ke pelelangan saja. Karena di sanalah mereka bisa menemukan berbagai kebutuhan. Feng Hao dan Yang Xin pun kembali melakukan perjalanan bersama. Di sini Yang Xin memberitahu kalau sebenarnya ia bisa dianggap sebagai bangsawan. Jadi ketika sampai di rumah, lebih baik Feng Hao memperlakukan dirinya dengan baik. Feng Hao paham dan jika Yang Xin pergi bersamanya, maka Feng Hao akan mentraktirnya makan. Xin Hao pun tergoda ketika mendengar kata makan. Terlebih lagi, Feng Hao itu masih ada janji daging panggang kepadanya. Di tengah perjalanan itu, mereka pun kembali mendapatkan gangguan. Untung saja Yang Xin bergerak dengan cepat untuk melindungi diri mereka. Ini semua adalah ulah Guanzu. Dia sudah sejak tadi menunggu mereka di sini. Dengan ledakan yang terjadi pada gunung api kemarin, maka dia yakin kalau mereka telah berhasil mendapatkan bunga Raja Teratai Api. Feng Hao sama sekali tidak takut kepadanya dan meminta Guanzu untuk datang kepadanya. Feng Hao pun mulai memperlihatkan teknik kegilaan yang sebelumnya telah dia pelajari. 肘子，等到你们了，是他，乖乖交出赤莲王。
Guangzui penasaran teknik apa yang digunakan oleh Feng Hao. Karena tidaklah mungkin bisa seseorang kultivator meningkatkan kekuatannya dalam sekejap mata. Yang Xing memberitahu kalau ini adalah teknik kegilaan. Jadi kekuatan Feng Hao bisa meningkat ke beberapa tingkat. Dia yakin Feng Hao bisa menghabisinya dalam sekejap mata saja. Feng Hao juga memberitahu kalau teknik ini telah mereka temukan di sebuah gua. Jadi harta yang mereka dapatkan tidak hanya bunga raja teratai saja. Mendengar hal tersebut membuat Guangzui bersemangat, karena semua harta yang mereka dapatkan akan menjadi miliknya. Dia pun berjanji kalau pada hari ini mereka akan mati di tangannya. Serangan langsung saja Guangzui lancarkan, namun Feng Hao bisa dengan mudah mengatasi semua itu dan menyerang balik Guangzui. Dalam pertarungan itu, Guangzui memang bisa melukai Feng Hao. Namun semua itu tidaklah berarti dan yang ada malah Feng Hao yang bisa melawan balik sekaligus menghabisinya. Yang Xing agak panik karena Feng Hao dengan begitu percaya diri meremehkan racun dari Guangzui. Padahal bisa saja racun itu berbahaya. Feng Hao pun senang karena Yang Xing saatlah mengkhawatirkan dirinya. Di sini Yang Xing pun menendangnya karena kesal dan apa yang Feng Hao katakan. Ia juga meminta Feng Hao untuk segera mengikutinya. Tidak lama kemudian mereka pun sampai ke kota. 万一他的毒你解不了呢？哎呦，谁会关心？这上午当今的记着呢。 Di tengah perjalanan itu, lagi dan lagi Yang Xing masihlah kesal kepada Feng Hao karena ulah dia sebelumnya. Nah, ketika mereka berpisah itulah Feng Hao memiliki sebuah ide, yakni membelikan manisan untuk Yang Xing. Karena manisan diyakini bisa meredakan amarah. Yang Xing tidak membenarkan apa yang dia katakan. Namun Feng Hao tahu semuanya, jadi dia pun meminta Yang Xing untuk segera memimpin perjalanan mereka. Sesaat kemudian mereka pun sampai di rumah lelang Tianwu, yang memiliki begitu banyak cabang di benua Tianwu. Yang Xing meyakini kalau pil-pil kualitas tinggi saat ini ada di sana. 给你吃了它。知道了，知道要。 Baru saja tiba, mereka pun langsung disambut oleh Wang Kang, manajer rumah lelang. Yang Xing pun mengeluarkan kartu miliknya dan menanyakan seberapa banyak ramuan yang Feng Hao inginkan. Melihat kartu yang dia pegang membuat Wang Kang terkejut dan dia pun melayani mereka dengan begitu baik. Jadi dia pun mempersilakan mereka pergi ke kamar pribadi. Feng Hao merasa tidak nyaman jika Yang Xing menghabiskan begitu banyak pil hanya untuk dirinya. Tapi Yang Xing tidaklah peduli. Sedangkan Xin Hao begitu senang karena Yang Xing adalah gadis yang sangat kaya. Beberapa bahan sudah Wang Kang keluarkan. Xin Hao yang melihat semua itu merasa begitu kecewa sebab tidak ada yang menarik perhatiannya. Hingga Xin Hao pun menemukan beberapa bahan yang bagus, namun hanya beberapa saja. Xin Hao pun merasa begitu kecewa karena rumah lelang ini besar namun hanya mengumpulkan beberapa bahan herbal saja. Feng Hao pun menanyakan apakah ada ramuan lagi yang dia miliki. Wang Kang mempersilakannya untuk menulis bahan-bahan apa saja yang dia perlukan, karena mereka akan melakukan pencarian, karena mereka akan menyiapkan semuanya. Yang Xing membenarkan hal itu dan dialah yang akan membayar semuanya. Mendengar hal tersebut membuat Xin Hao senang karena ia bisa bersama dengan gadis kaya. 什么？这主不错，留着，这么大个拍卖行，富婆。 Nah, kita lalu berpindah ke kediaman dari keluarga Feng, yang mana beberapa orang telah berada di sini untuk meminta Feng Hao keluar dari kediamannya. Tetua Agung dari keluarga Feng bersama dan para murid lainnya datang dan menanyakan tujuan mereka kemari. Bahkan mereka itu telah membawa begitu banyak orang. Kepala keluarga Yang dan Hu merasa kesal kepada Feng Hao karena telah berani melukai putra mereka. Selain itu, keluarga Feng begitu berani kepada mereka yang seakan-akan adalah penguasa dari kota ini. Perkataannya ditertawakan oleh Feng Lei. Ia pun memberitahu kalau keponakannya itu telah pergi dan belum kembali dalam waktu yang cukup lama. Jadi jika dia kembali, maka mereka akan menyuruhnya untuk meminta maaf kepada keluarga Yang dan Hu. Tapi kepala keluarga Yang yakin mereka hanya berbohong saja.
Jadi tanpa berlama-lama lagi, kepala keluarga Hu dan Yang pun memberikan perintah untuk melakukan penyerangan. Namun Tetua Agung tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Hanya saja kepala keluarga Hu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang begitu besar, sampai-sampai membuat Penetua Agung terpental dan mengalami luka dalam. Alhasil pertarungan pun sudah tidak bisa dihentikan lagi. Penetua Agung menyadari kalau Hu sudah berada di tingkat Martial Master. Tentu ini tidak bukan adalah berkat Hu Jiang, pemberian dari utusan Sekte Iblis Kegelapan. Dengan Hu Jiang, maka Penetua Agung keluarga Feng bukanlah tandingannya. Kepala keluarga Hu meyakini kalau ini adalah akhir dari hidup Penetua Agung. Dia juga akan menghabisi keluarga Feng sampai tidak tersisa. Xino berpindah kepada Feng Hao dan Yang Xing. Di sini Feng Hao merasa begitu bahagia karena bisa mendapatkan bahan-bahan yang begitu bagus. Semua ini tentu berkat bantuan dari dompet berjalannya. Yang tidak bukan adalah Yang Xing. Semua bahan sudah disimpan ke dalam cincinnya. Yang Xing meminta untuk tidak berkata seperti itu. Karena jika Feng Hao adalah seorang master obat tingkat tinggi, maka orang-orang akan melakukan apapun untuknya. Jadi karena itulah para master seni bela diri saat ingin mendapatkan dukungan dari seorang master obat tingkat surga. Yang Xing mengingatkan kalau Feng Hao telah bersama dengan keluarga Yan, jadi dia tidaklah boleh berpihak kepada orang lain. Feng Hao paham, jadi dia akan pergi ke tempat keluarga Yan. Selain itu, ia juga penasaran seberapa besar keluarga Yan itu. Nah, sesaat kemudian ada seorang pria yang sepertinya adalah murid dari keluarga Feng. Ia memberitahu kalau keluarga Yang dan Hu telah melakukan penyerangan kepada keluarga Feng. Mendengar hal tersebut membuat Feng Hao menjadi begitu panik. 预者甚至可以让5人记住。中的灵药都可以随便送给我们，你已经被我严加预定了。就算你们家一穷二白，出什么事了？ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.